Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Setelah menghadirkan BMW seri 4 Coupe, kali ini BMW Indonesia kembali menghadirkan spesies baru, spesies yang sangat spesial, spesies yang sangat ditunggu-tunggu oleh konsumen Indonesia. Dan model ini dua sekaligus. Yang pertama adalah BMW M4 Competition Coupe dan juga BMW M3 Competition Sedan. Lantas seperti apa kedua mobil ini? Ikuti terus videonya. Sebelum mereview kedua mobil yang sangat spesial ini, saya akan beritahu kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Dan aplikasi ini menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, sudah dua generasi, M3 dan M4 itu diciptakan berbeda. Jika di generasi pertamanya yaitu M3 E30 itu hanya ada satu model saja, M3 itu biasanya identik dengan dua pintu, namun di E36 dia kembali ada dua model, M3 4 pintu dan juga M3 2 pintu. Di M46 hanya satu model yaitu M3 2 pintu, dan di E90 itu berbeda lagi karena M3 4 pintu menjadi M3 S90 dan dua pintu menjadi M3 S92. Nah, sebelum generasi G80 dan G82 ada generasi F80, F82 yang kini dibedakan. M3 menjadi sebuah sedan M yang berpintu 4 dan M4 adalah sebuah sedan coupe yang memiliki dua pintu dan berlanjut di generasi G80 dan G82 ini. Dia kini sama dengan F80 dan F82. Untuk M3 dia memiliki 4 pintu dan M4 memiliki 2 pintu. Oke, kita mulai dengan BMW M4 Competition. Ini di bagian depannya dan yang selalu menjadi perbincangan hangat yaitu grillnya yang dimensinya sangat besar. Sebenarnya grill ini sudah ditemukan di Indonesia sebelumnya yaitu di BMW seri 4 dan jika melihat sepintas bagian depannya ini maka Anda mungkin bisa tidak mengenali apakah ini BMW M4 atau BMW seri 4 biasa, tetapi tentu ada beberapa perbedaan antara BMW M4 dan seri 4 biasa. Yang pertama adalah bumpernya yang di sana lebih agresif, lebih sporty, dan juga ini yang biasa ditemukan di model M dan juga di model reguler. Pembedanya adalah ini dia, kap mesinnya yang dibuat lebih tinggi. Ini sudah ditemukan di model BMW M3, M46 dan sesudahnya. Lalu juga wheel track dari mobil ini terlihat jauh lebih lebar dibandingkan BMW seri 4 biasa. Dan ini dia M4 Competition karena semua M4 dan M3 yang dihadirkan di Indonesia adalah varian Competition yang lebih bertenaga dibandingkan M4 biasa. Lanjut kita ke bagian lampu. Dia sudah menggunakan teknologi lampu terbaru yang dari BMW yaitu BMW Laser Light. Sekarang kita lihat bagian yang paling menggoda dari mobil ini, bagian yang paling membuat saya tergoda untuk mencobanya jika ada unit tesnya, yaitu mesin. Ya, M4 Competition ditenagai oleh mesin 3000 cc 6 silinder twin turbo dengan tenaga mencapai 510 horsepower serta torsi 650 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi 8 percepatan M Steptronic dan mengalirkan seluruh tenaganya ke roda belakang. Memang agak sayang karena BMW Indonesia tidak menghadirkan BMW M4 dan M3 yang memiliki penggerak X-Drive atau 4 roda. Tetapi memang jika dilihat harga jual dari mobil ini menjadi lebih masuk akal dibandingkan memasukkan versi 4-wheel drive. Dan menurut BMW Indonesia, BMW M4 dan M3 yang memiliki penggerak roda belakang ini lebih fun to drive dibandingkan penggerak 4 roda. Dan untuk bagian sampingnya bisa dilihat dia memiliki fender yang sangat lebar karena sebuah BMW M memang memiliki wheel track yang lebar. Dan juga untuk velg ini dia yang menjadi ciri khasnya adalah velg itu diameter berbeda antara bagian depan dan bagian belakang. Jika bagian depan menggunakan ring 19, untuk bagian belakang dia menggunakan ring 20. Dan untuk bagian depannya dia menggunakan ban 275 aspek rasio 35 dengan ring 19. Untuk bagian belakangnya lebar 285 aspek rasio 30 dengan diameter ring 20. Dan yang membuatnya lebih sporty lagi tentu ini dia spion yang berwarna hitam seperti ini dan juga side skirt
Ini side skirtnya desainnya sangat sporty dan berwarna hitam sehingga menghasilkan kesan yang mobil yang agresif dan mobil yang buas. Tidak sampai di situ, untuk bagian atapnya ini sama seperti M4 Competition generasi terdahulu, dia menggunakan atap full karbon. Oke, merancang sebuah BMW M4 memang tidak hanya mengambil dari basis seri 4 dan menjadi sebuah M4 dengan perubahan mesin, tidak, karena mobil ini dirancang dengan chassis yang lebih rigid dibandingkan seri 4 dan juga untuk suspensinya dia juga berbeda. Karena BMW M4 ini menggunakan sistem suspensi M kinematik dan elastokinematik dipadukan dengan BMW M Adaptive Suspension. Dan untuk bagian setirnya dia menggunakan variable rasio sehingga setir dapat berubah rasionya setiap Anda mengendarai mobil ini dengan kecepatan yang berbeda. Ini dia bagian belakang dari BMW M4 Competition. Ini lagi temukan emblem M4 Competition, dan lampu ini dia sudah menggunakan model terbaru yang berdesain 3D seperti ini. Lalu untuk menambah sound sporty ini ada ductile di bagian bagasi ini. Lalu bagian bawah ini diffuser menggunakan warna hitam dan ada 4 buah knalpot asli. Nanti kita akan dengarkan suara dari knalpot ini di setiap mode berkendara yang berbeda. Mode comfort, mode sport, dan juga mode sport plus. Sekarang kita lihat bagasi terlebih dahulu. Mekanisme pembukaannya sudah menggunakan electrical dan bisa dilihat ini kapasitas bagasi cukup luas untuk sebuah mobil berperforma tinggi. Ketika Anda membawa barang lebih, Anda bisa melipat jok. Anda hanya perlu menarik tuas, 2 buah tuas yang ada di sini sehingga Anda bisa melipat jok dan Anda bisa membawa barang yang besar. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin dari BMW M4 dan yang langsung terlihat adalah ini dia penggunaan joknya. Ini dia menggunakan BMW M Leather Merino dan warna dari M4 ini menggunakan warna putih sehingga mungkin bagi Anda yang mengendarai mobil ini Anda harus sedikit berhati-hati karena bisa saja ini mudah kotor. Dan untuk pengaturan joknya ini bisa diatur secara electrical, dan yang paling menarik adalah headrest. Dia bisa diatur ketinggiannya karena ini bukan jok full bucket. Lalu untuk lumbar support tentu bisa diatur, dan yang paling menarik adalah pengaturan dari sayap kursi ini juga bisa diatur sesuai dengan postur tubuh Anda. Jadi ini akan menambah kenyamanan, dan juga ketika Anda berkendara dengan mobil ini, ketika Anda bermanuver, badan Anda akan terpegang dengan baik oleh joknya. Yang kedua yang harus terlihat adalah ini dia penggunaan aksen karbon, dan ini karbon asli. Bisa dilihat ini untuk bagian stereo ini menggunakan aksen karbon, dan pedal shift kini juga menggunakan karbon. Lalu untuk bagian konsol tengahnya ini semua menggunakan karbon asli yang terkesan sporty dan juga terkesan sebuah mobil yang sangat agresif. Lalu kita lihat untuk bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini dia menggunakan BMW Live Cockpit M, dan yang paling menarik adalah dia juga dilengkapi dengan head-up display sehingga ini akan menambah kesan sporty ketika Anda mengendarai mobil ini. Lanjut kita ke bagian BMW iDrive. Dia sudah menggunakan BMW iDrive generasi terbaru, dan yang paling menarik adalah dia memiliki beberapa fitur penting, yaitu yang pertama adalah ini dia pengaturan mesin. Dia bisa ada 3 pilihan: efisien, sport, sport plus, chassis comfort, sport, sport plus, steering comfort, sport. Dan untuk pertama kali ya BMW M4 dan BMW M3 itu bisa diatur brake setupnya. Ini sangat menarik, brake setupnya ada 2 pengaturan, yaitu comfort dan juga sport. Dan yang terakhir adalah M traction control. Ini bisa diatur tingkatan traction control ketika Anda mengendarai mobil ini. Oke, ada satu lagi fitur pada mobil ini menjadi highlight, yaitu M Drift Analyzer. Ya, jadi ini adalah scoring Anda ketika Anda melakukan drift dengan mobil ini. Jadi ketika mungkin Anda mengendarai mobil ini dan ketika Anda melakukan drifting, Anda bisa melihat berapa menit Anda melakukan drifting, jarak Anda melakukan drifting, dan juga angle. Ini informasi banyak sekali, dan juga ada best drift. Nah, best drift ini adalah skor yang paling baik. Mungkin ketika Anda mengendarai mobil ini melakukan drifting yang paling baik, maka akan tercatat skornya yang paling baik dan tercatat di best drift. Lalu untuk bagian lainnya dia tentu sama dengan BMW M lainnya. Lalu ada 2 buah tombol merah seperti ini. Ini juga ditemukan pada model BMW X4M. Nah, kedua tombol ini adalah
tombol mode berkendara yang bisa ada save. Jadi ada dua buah tombol. Lalu untuk bagian lainnya dia masih sama dengan model BMW lainnya. Seperti untuk penggunaan AC-nya, lalu untuk penggunaan pengaturan AC dia masih digital dan layarnya ada di bagian tengah. Dan untuk M4 Competition dia dilengkapi dengan heater seat untuk bagian kanan dan juga bagian kiri. Lalu juga ada wireless charging. Nah, ketika Anda membawa smartphone yang sudah dilengkapi dengan teknologi wireless charging, jadi Anda tinggal menaruh di bagian sini. Nah, lalu untuk bagian lainnya ini dia M4 Competition. Lalu untuk transmisi karena dia menggunakan M Steptronic maka dia mekanisme berbeda, dia tidak matic biasa. Jadi untuk menjalankan mobil ini Anda hanya perlu menggeser ke bagian sini. Dan untuk menetralkan Anda tinggal geser ke bagian kiri, dan ketika mundur Anda harus menggeser ke bagian kiri dan ke bagian depan. Nah, ini untuk mundur. Lalu untuk memarkirkan mobil ini Anda hanya perlu menekan tombol P di bagian sini, dan sensitivitas dari transmisi bisa diatur juga melalui tombol yang ada di bagian sini. Lalu untuk ini ada traction control, lalu ada juga kamera 360 juga dilengkapi pada mobil ini, lalu parking sensor, lalu ini untuk engine start stop, dan ini untuk M mode. Nah, ini Anda bisa memilih 3 mode berkendara, ada road, ada sport, ada track. Setup yang tadi saya bilang, ini engine, chassis, steering, rem, dan juga M traction control bisa diatur. Dan ini dia untuk merubah suara knalpot, jadi bisa melalui mode berkendara dari efisien, sport, sport plus, itu karakter suara knalpot akan berubah, dan bisa juga di bagian sini. Lalu ini untuk auto hold dari electric parking brake-nya. Nah, sekarang kita dengarkan suara knalpotnya. Memang ini tidak bisa kita geber dengan RPM tinggi karena ini syutingnya berada di ruang tertutup. Ini sekarang di mode efisien seperti ini suara knalpotnya. Lalu di mode sport dia lebih besar lagi suara knalpotnya. Ini begitu membangkitkan adrenalin. Dan di sport plus wah, itu benar-benar sebuah sedan coupe yang sangat puas dan siap melahap trek mana saja. Dan dia juga ada letupan-letupan yang tentu membangkitkan adrenalin ketika Anda berkendara dengan mobil ini. Oke, untuk bagian belakangnya ini, jika dilihat secara visual ini daya tampungnya masih sama dengan BMW seri 4. Sekarang kita langsung saja membahas ke M3. Oh ya, sebelumnya BMW M4 ini berbeda dengan BMW seri 4 untuk bagian seat beltnya karena dia tidak dilengkapi dengan mekanisme elektrik. Jadi dia seat belt ini model fix, tidak maju seperti BMW seri 4. Oke, sekarang kita langsung bahas ke BMW M3. Ini dia BMW M3, dan bisa dilihat bagian depannya ini dia sangat berbeda dibandingkan dengan BMW seri 3 biasa karena dia menggunakan fascia depan yang diadaptasi dari BMW seri 4. Dan bisa dilihat untuk bagian grill ini dia besar sama dengan BMW M4 dan juga BMW seri 4, dan bumpernya ini kini desainnya sangat-sangat agresif. Jadi ini menimbulkan kesan yang sangat sporty, sangat agresif bagi sebuah sedan 4 pintu yang mengambil basic dari BMW seri 3. Lantas kita ke bagian lampunya sama dengan BMW M4, dia sudah menggunakan BMW laser seperti ini. Dan untuk bagian kampus ini sama dengan BMW M4, dia bagian tengah ini lebih naik serta ada 2 buah shape seperti ini yang menjadikan ini sebuah BMW M sama dengan BMW M4. Untuk bagian mesinnya dia masih sama dengan M4 Competition, sama persis. Dia dilengkapi dengan mesin berkode S58B30 3000 cc 6 silinder segaris twin turbo yang mampu menghasilkan tenaga 510 horsepower serta torsi 650 Nm. Dan BMW M3 dan juga BMW M4 ini sama-sama memiliki penggerak roda belakang saja, tidak tersedia varian xDrive. Dan ada detail menarik tadi saya juga lupa sebutkan di BMW M4, yaitu ini dia penggunaan strut bar seperti ini yang tentu menambah
menambah baik handling dari mobil ini, dan juga ini detakan ini sangat rapi seperti ini. Dia seperti bagian covernya ini dibuat ada sedikit celah sehingga bisa dilalui oleh strut gas seperti ini. Ini detail yang sangat menarik dan tentu ini berguna untuk handling dari mobil ini. Nah, bagian samping dari M3 ini menurut saya sangat menarik karena berbeda dengan M4, dari seri 4 itu desain secara keseluruhannya itu sudah sporty, dan di M4 itu menambah sporty. M3 dia basically dari seri 3 yang semula adalah sedan yang lebih ke arah luxury, dan kini di M3 ini dia kesannya sangat-sangat sporty, sedan 4 pintu yang sangat perkasa berkat penggunaan fender yang sangat lebar seperti ini, dan juga di bagian belakang dia fendernya sangat lebar, dan juga sama seperti BMW M4 dia memiliki diameter velg yang berbeda antara depan dan belakang, bagian depan ring 19 dan bagian belakang ring 20. Lalu kita ke bagian samping lainnya, bagian lainnya spion ini sama dengan BMW M4, mirip desainnya, berwarna hitam dan juga side skirt seperti ini yang menonjol. Dia tentu menambah kesan sporty, dan bagian belakang ini yang cukup menarik karena dia memiliki extension di bagian fendernya ini sehingga dia menambah kesan sedan yang sangat perkasa. Lalu untuk bagian atap dia tidak ada sunroof ataupun panoramik karena ini merupakan carbon roof yang sama dengan BMW M4. Tentu ini dapat menambah downforce yang lebih baik pada BMW M3. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini bagian belakang dari M3, dan bisa dilihat ini karakter sangat-sangat berbeda dibandingkan BMW seri 3. Dapat lihat penggunaan bumper yang desainnya agresif, lekukannya seperti ini, dan dilengkapi dengan diffuser yang berwarna hitam seperti ini. Dilengkapi juga dengan 4 buah knalpot asli yang suaranya sangat merdu dan juga bisa menambah adrenalin Anda ketika berkendara. Lalu di bagian belakang, bagian bagasi ini terdapat sebuah daktel sama seperti BMW M4. Lampu dia sudah menggunakan desain 3D, bahasa desain BMW terbaru pada lampu belakangnya yang juga ditemukan di BMW M4 dan juga di BMW seri 4. Sekarang kita lihat bagasinya, sama dia untuk bukaan bagasinya, mekanismenya masih secara elektris, dan kapasitas bagasi ini bisa dilihat dia menjorok ke bagian dalam sehingga meski dia sebuah sedan yang bertenaga besar, sedan yang lebih diutamakan ke performa, tapi dia bisa menampung barang di bagasinya dengan cukup luas. Terlebih dia bisa juga dilipat jok belakangnya seperti dengan BMW M4 sama. Namun sebagai catatan, ketika Anda melipat jok baris belakangnya, kapasitas yang dapat lebih besar dibandingkan BMW M4 karena ini merupakan sedan 4 pintu, dan juga kapasitas ruangan lebih luas dibandingkan BMW M4. Oke, sekarang kita ke ruang kabinnya. Ini di bagian kabin dari BMW M3, dan bisa terlihat ini nuansa kabin ini lebih cerah dibandingkan BMW M4 ya. Sebenarnya penggunaan kulitnya masih sama, dia M-Leather Merino, tetapi dia memiliki perbedaan corak warna saja. Lalu kita ke bagian lainnya, dia sebenarnya spesifikasinya sama persis dengan BMW M4 karena ini merupakan M3 Competition dan M4 juga M4 Competition. Bisa dilihat ini BMW Live Cockpit M masih sama. Lalu untuk bagian iDrive dia menggunakan iDrive generasi terbaru masih sama, yang dilengkapi dengan setup yang sama dengan BMW M4. Masih ada M-Drive Analyzer, masih ada. Lalu juga dia ada fitur-fitur lain seperti Apple CarPlay wireless dan juga Android Auto wireless. Untuk mode berkendara juga dia juga masih sama, ada M-Mode di bagian sini yang bisa Anda pilih Road, Sport maupun Track. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu kelengkapan lain juga masih sama, dia dilengkapi dengan aksen karbon asli di bagian setir, di bagian pedal shift, dan juga di bagian konsol tengahnya, sehingga menambah kesan sporty di bagian ruang kabinnya. Lalu dia juga terdapat panel M3 Competition di bagian sini, sama dengan M4. Traction control, tombol masih ada, lalu juga kamera 360 dan juga parking sensor. Lalu M-Mode, setup knalpot juga bisa diatur di sini untuk membuka atau menutup dari si knalpotnya, suaranya, dan bisa diatur juga suara knalpot dari mode berkendaranya. Lanjut kita ke bagian lingkar kemudi, ini menggunakan setir M, dan ini sangat enak digenggam untuk kulitnya, dan ada juga 2 buah profil mode berkendara sama seperti BMW M4. Lalu transmisi dia menggunakan M Steptronic 8 percepatan yang biasa ditemukan juga di model-model BMW M.
Mekanisme juga masih sama dengan model-model lainnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini dia bagian kabin belakang dari BMW M3 dan bisa dilihat ini memang sedikit terbatas, tapi masih ada ruang untuk kaki saya yang tingginya 177 cm dan ini posisi berkendara saya. Ini masih ada ruang sedikit meski memang sedikit lagi ini mentok. Tetapi untuk headroom dia masih cukup lapang. Dan untuk bagian lainnya, untuk pengaturan AC ini bisa diatur secara individual meski hanya suhunya saja. Untuk besar anginnya dia tidak bisa diatur melalui double blower di bagian sini. Lalu untuk pengisian daya dia disediakan 2 buah slot USB Type-C. Dan yang menarik untuk bagian belakangnya ini dia tidak dilengkapi dengan armrest. Ini bisa dibuka bagian tengahnya, tapi ini untuk quick access ke bagasi saja. Dan ini sebenarnya bukan sebuah armrest. Oh ya, saya juga lupa juga menyebutkan bahwa mobil ini baik M3 Competition dan M4 Competition dilengkapi dengan speaker aftermarket dari Harman Kardon. Lalu untuk bagian tengah ini ditemukan tunnel yang cukup tinggi karena mengingat mobil ini merupakan mobil berpenggerak roda belakang, maka tentu dia dilengkapi dengan tunnel seperti ini yang membuat kapasitas baris keduanya sedikit terbatas karena adanya tunnel ini. Sebagai kesimpulan, BMW Indonesia menghadirkan 2 model yang sebenarnya bisa dibilang mirip dan memiliki penggerak yang sama, M4 dan juga M3. Dan mungkin bagi Anda yang hanya berkendara, yang Anda seorang penggila kecepatan dan hanya mengendarai sendiri atau berdua, mungkin Anda bisa memilih BMW M4. Tetapi mungkin jika Anda merupakan penggila kecepatan, penggila BMW M, tetapi mungkin Anda masih ingin membawa keluarga Anda di dalamnya, mungkin Anda bisa memilih BMW M3. Untuk harganya, M3 Competition Sedan dijual dengan harga Rp2.059.000.000 off the road dan M4 Competition Coupe dijual dengan harga Rp2.119.000.000 off the road. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap BMW M3 Competition dan juga BMW M4 Competition. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.